Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, em, kita tunggu dulu ya. Ini baru berapa orang yang masuk? 36. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas, Bu. Jelas ya, Bu. Oke. Oke. Bisa kita mulai atau gimana? Udah pada pulang sholat Jumat ya? Udah Ibu baru pulang. Udah ya, Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Sebelumnya mungkin saya ucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Um, Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, saya izin share screen. Sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Nah, ini hari ini kita pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Dengan saya sudah pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai estimasi titik dan estimasi interval. Nah, estimasi itu bisa dikatakan juga sama dengan pendugaan gitu ya. Jadi keyakinan. Nah, ini kita akan bahas mengenai estimasi titik, kemudian nanti interval gitu ya, range rata-rata dan proporsi. Kemudian ada confidence level, ada juga margin of error. Kemudian kita akan membandingkan bagaimana cara menghitung sampel besar dengan sampel kecil serta penentuan ukuran sampel. Oke, kemudian di sini, nah di sini ada pertanyaan, mengapa estimasi diperlukan? Biasanya kalau dalam dunia penelitian gitu ya, nah kita harus tahu nih seperti yang pertemuan sebelumnya, kita kan kalau meneliti pasti ada namanya populasi gitu ya. Nah populasi tentunya kita nggak bisa tuh meneliti semua populasi. Contohnya misalkan eh, pengaruh literasi keuangan terhadap mahasiswa UNJ. Kan mahasiswa UNJ kan banyak gitu ya, dan nggak bisa semuanya kita jadikan data untuk penelitian kita. Karena kenapa? Tentunya pasti membutuhkan biaya, kemudian waktu dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga ada yang namanya sampel. Masih ingat nggak kemarin populasi? Apa bedanya populasi sama sampel? Masih ada yang ingat nggak? Ada yang ingat populasi itu apa? Kalau Keseluruhan. populasi Mm-mm. Mm-mm. keseluruhan, Bu. Kalau sampel sebagian kecil.
Betul, Raja ya. Jadi populasi itu keseluruhan semua sampel, sedangkan populasi itu semua objek yang diteliti gitu ya. Sedangkan kalau sampel itu bagian dari si populasi tersebut. Terima kasih Raja. Nah, di sini kalau untuk populasi biasanya itu dikenal itu untuk parameter gitu ya, namanya parameter. Oke. Nah, ini dia kalau untuk populasi biasanya dikenalnya itu dengan parameter. Nah, kalau misalkan untuk sampel gitu ya, sampel kan tadi dibilang sebagian anggota populasi yang mewakili. Nah, dari sampel ini kita bisa ambil yang namanya statistik gitu ya, untuk menghitung statistik, misalnya apa? Rata-rata sampel, kemudian proporsi sampel. Nah, statistik inilah yang kemudian kita gunakan untuk melakukan inferensi gitu kan, yaitu menyimpulkan sesuatu tentang populasi. Jadi ada tahapannya. Jadi nggak langsung populasi diteliti, enggak. Tapi populasi itu bisa dikenal dengan parameter gitu ya, tolak ukurnya parameter. Nah, kemudian dari sampel itu kita menghitung statistik, baru inferensi gitu ya. Nah, inferensi ini bisa digunakan dua gitu ya, ada estimasi titik dan estimasi internal. Jadi alurnya pertama populasi, kemudian diambil sampel dari populasi, kemudian dihitung statistiknya dari si sampel tersebut, baru dilakukan inferensi. Nah, kemudian kita bisa gunakan dua pendekatan alternatif tersebut, yaitu pertama ada estimasi titik gitu ya. Estimasi titik ini bisa dikatakan satu angka taksiran. Gitu. Jadi misalkan total sampelnya ada 50 gitu. Jadi satu angka saja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada yang namanya estimasi interval ya, interval. Yaitu apa? Ada rentangnya gitu ya, rentang nilai yang masuk akal beserta tingkat kepercayaan. Gitu. Jadi semakin terbatas informasi dari sampel, itu semakin penting kita menunjukkan unsur ketidakpastian tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke estimasi titik. Estimasi titik itu adalah satu nilai statistik sampel yang digunakan untuk menaksir parameter populasi. Artinya, kita bisa nih ambil satu angka dari sampel, lalu menggunakan angka tersebut untuk perkiraan terbaik untuk populasinya. Nah, ada dua bentuk yang sering digunakan. Itu yang pertama ada rata-rata sampel atau X bar gitu ya, untuk menaksir rata-rata populasi. Yang kedua ada proporsi sampel ya, atau p-hat, itu digunakan untuk menaksir populasi. Dilambangkan dengan P gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya begini. Misalnya nih kita meneliti 100 mahasiswa. Kemudian kita dapat rata-rata nilainya 78. Nah, estimasi 78 itu menjadi estimasi titik gitu ya. Ini 78 menjadi estimasi titik atau rata-rata dari si sampel tersebut. Nah, yang kedua ada juga contohnya misalkan dari 100 mahasiswa ternyata 60 yang lulus. Maka proporsi sampelnya adalah 60 ya, ini didapat dari 60 dibagi 100 sehingga didapatnya 0,60. Gitu ya. Nah, 0,60 ini menjadi estimasi titik untuk proporsi seluruh mahasiswa yang lulus. Ya, ini estimasi titik rata-rata rumusnya gitu ya. Ini untuk estimasi titik proporsi rumusnya. Bisa digunakan untuk menaksir proporsi. Nah, kalau misalkan dari kita lihat nih ya, kalau untuk estimasi titik itu tuh sederhana gitu. Jadi nggak susah menghitungnya gitu ya. Jadi paling sederhana, paling praktis itu memang estimasi titik. Tapi di sini juga ada kelemahan gitu ya. Karena kenapa? Dia hanya memberikan satu angka sehingga belum menunjukkan tentang ketidakpastian.
gitu ya. Jadi belum terlalu presisi gitu kan dari nilai populasi yang sebenarnya. Contohnya gini, misalkan rata-rata pendapatan sampel itu 5 juta gitu ya, misalkan 5 juta. Kemudian pertanyaannya, apakah rata-rata populasi mungkin 4,9? Apakah mungkin 5,2? Nah, itu kan kita nggak tahu tuh dari mana gitu ya. Jadi estimasi itu memang paling mudah, paling sederhana, tapi belum bisa menunjukkan rentang ketidakpastian. Jadi belum bisa dipastikan kebenarannya gitu ya untuk estimasi titik. Kemudian di sini ada estimasi interval ya. Estimasi interval ini adalah penaksiran parameter populasi dalam bentuk rentang nilai, bukan hanya satu angka. Jadi bukan sekedar rata-ratanya 78 seperti yang tadi, tetapi misalnya rata-rata populasi diperkirakan berada antara 75 sampai 81 gitu. Jadi ada rentangnya di situ ya. Nah, bentuk umum estimasi interval itu biasanya ini ya, estimasi titik gitu ya, plus minus nilai kritis dikali SE. SE ini adalah standar error ya, standar error. Nah, jadi kalau tadi estimasi titik itu adalah pusat interval gitu ya. Nah, kemudian di sini nilai kritis yang di sini ya ditentukan itu oleh tingkat kepercayaan atau confidence level yang ini. Jadi ada biasanya umumnya digunakan itu ada 3 rentang tingkat kepercayaan. Ada 90%, itu Z itu 1,645, kemudian tingkat kepercayaan 95% itu 1,96, lalu tingkat kepercayaan 99% itu 2,58. Tapi yang paling sering digunakan itu yang 95 gitu ya, yang paling sering digunakan. Jadi untuk lebar interval itu biasanya dipengaruhi yaitu dua ini ya, yaitu yang pertama ada nilai kritis dan yang kedua standar error. Jadi kalau salah satunya melebar, itu intervalnya akan semakin melebar ya. Nah, semakin tinggi confidence level tersebut yang ini ya, misalnya 90 ke 95 atau 99, maka nilai kritisnya itu pastinya semakin besar. Intervalnya pasti lebih besar lagi gitu untuk rentangnya ya. Kalau untuk margin of error gitu ya, ini adalah batas kesalahan penaksiran ya. Margin of error ini adalah batas kesalahan penaksiran yang masih bisa ditoleransi. Jadi bisa dikatakan semakin kecil margin of error yang kita inginkan, maka kita bisa menuntut hasil yang makin presisi. Tetapi presisi tinggi juga tidak datangnya secara cepat gitu ya. Biasanya kita lihat tuh ukuran sampelnya, kemudian bagaimana cara pengambilan sampel dari populasi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi hubungannya confident level atau tingkat kepercayaannya itu naik, intervalnya itu pasti makin melebar atau makin banyak gitu ya rentangnya. Kalau margin of error-nya turun, sampelnya juga harus besar gitu. Jadi semakin besar sampel, pasti margin of error-nya itu semakin kecil. Kemudian variasi data naik gitu ya. Estimasi jadi kurang teliti bila ukuran sampel itu tetap gitu ya. Jadi ini hubungan logisnya gitu ya. Jadi dilihat tuh kalau misalkan sampel kamu tuh sedikit, pasti errornya itu akan tinggi gitu. Makanya ada ketentuan kalau misalkan kemarin kita belajar CLT gitu ya. Jadi kalau misalkan sampelnya banyak, data itu langsung dianggap normal gitu ya menurut si teori CLT tersebut yang kemarin kita bahas. Kemudian di sini ada interval untuk rata-rata sampel besar atau sampelnya diketahui gitu ya.
Nah, di sini kita menggunakan distribusi normal atau Z ya, dikatakan distribusi normal atau Z sini. Nah, pendekatan ini biasanya tuh digunakan ketika simpangan baku populasi itu diketahui atau ketika sampel itu cukup besar sehingga distribusi sampling dapat didekati ke normal gitu ya. Jadi di sini rumusnya X bar gitu ya, yaitu rata-rata sampel ini, rata-rata sampel. Kemudian ditambah plus gitu ya, Z, di sini nilai kritis, kemudian ada simpangan baku dan ukuran sampel. N ini sampel ya. Di sini simpangan baku. Nah, kita lihat di sini ada contoh perhitungan ya teman-teman. Jadi di sini ada diketahui nih bahwa N atau sampelnya itu 64. Kemudian rata-rata sampel gitu ya, itu ada 50. Nah, simpangan baku itu sekitar 8 dengan tingkat kepercayaan atau confidence level itu 95%. Nah, karena tadi mengikuti yang di sini ya 95% berapa tingkat kepercayaan Z-nya? Berapa? Yang mana? 1,96. 1,96 ya. Jadi di sini kan tingkat kepercayaannya 95%, berarti 1,96 gitu ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya gitu kan ya. Jadi tadi kan rumusnya itu yang di sebelah ya, X bar plus minus Z S N gitu ya, sama dengan di sini berapa rata-rata sampelnya? 50, Bu. 50. Kemudian di sini tingkat kepercayaannya 1,96. 1,96 dikali simpangan bakunya berapa? 8, Bu. 8, kemudian per 64. N-nya 64. Oke ya, jadi 50 plus minus 1,96 dikali 8 dibagi akar 64. Nah, kemudian kita turunkan lagi di sini 50 ditambah, kita selesaikan dulu ya. Biasa ya kalau dari matematika ini 8 dibagi akar 64 berapa? 8, Bu. 1, Bu, 1. Ya, ini kan akar 64 berapa? 8 kan? Berarti kan 8 per 8 gitu. Berarti 1 ya. Oke, kemudian 50 plus minus 1,96 dikali 1 berapa? 1,96, Bu. 1,96. Sehingga rentangnya gimana caranya? Nah, 50 ditambah 1,96, 50 dikurang 1,96. Cara menghitungnya seperti itu ya. Jadi 50 dikurang 1,96 berapa? 49,04. 40, 49,04. 49 atau 48? Oh iya, 48,04. 48,04 ya. Iya, Bu. Oke, kemudian kalau untuk 50 ditambah 1,96 berapa? 51,96. 51,96 gitu ya. Jadi rentangnya bisa diinterpretasinya gini, dengan tingkat kepercayaan 95% gitu ya. Rata-rata populasi diperkirakan berada antara 48,04 sampai dengan 51,96. Seperti itu ya. Jadi kita masukkan rumusnya sesuai yang di sini ya. Ini rumusnya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau paham? Bisa kita lanjut?
Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini kita masuk ke interval untuk rata-rata dengan sampel kecil atau tidak diketahui, gitu ya. Jadi yang kalau yang tadi itu sampelnya besar, kemudian diketahui gitu ya sampelnya. Nah ini kita masuk ke contoh sampel yang kecil dan tidak diketahui. Populasi dan simpangan bakunya tidak diketahui. Nah, pada situasi tersebut kita bisa gunakan itu adalah distribusi T ya, distribusi T. Nah, bukan Z kalau yang tadi Z ya, karena dia distribusi normal dikatakan sampel besar distribusinya normal, jadi pakainya Z. Tapi kalau misalkan sampel kecil kita menggunakan distribusi T. Mengapa? Karena pada saat si sigma populasi tidak diketahui gitu ya, kita bisa menggantinya dengan simpangan baku dengan sampelnya S gitu ya. Nah, penggantian ini menambah unsur ketidakpastian sehingga kita perlu nih melihat atau menghitung distribusi yang lebih sesuai, yaitu distribusinya menggunakan T. Nah, distribusi T itu bentuknya hampir mirip ya dengan distribusi normal, tetapi lebih meluas gitu ya. Jadi yang tadi dibilang kalau misalkan distribusinya untuk rentangnya itu meluas, pastinya kan margin errornya itu pasti lebih besar gitu ya, dan intervalnya atau rentangnya juga pasti lebih besar. Nah ini rumusnya, X bar plus minus T A bagi 2 N kurang 1 S per akar N. Ya, jadi di sini digunakan pada saat ukuran sampel kecil dengan simpangan atau simpangan baku dan populasi tidak diketahui gitu ya. Di sini ada contoh perhitungan N sama dengan 16, sampelnya 16, kemudian X barnya itu ada 7, 2, kemudian simpangannya ada 10, derajat kebebasan DF itu 15. Nah ini sebenarnya ada tabel T ya teman-teman, tabel T. Nanti coba saya share deh ya tabel T. Jadi ngelihat dari DF itu perhitungannya berapa. Ini nih nilai yang ini didapat dari tabel T ya 2,131. Nah, kemudian tingkat kepercayaannya di sini diketahui 95% ya. Jadi kita masukkan ke rumusnya ya yang ini. Oke. Nah, di sini X bar ditambah TA per 2,N1 S bagi Rn. Nah, kita masukkan X-nya berapa? Rata-rata sampelnya berapa? 72, Ibu. 72. Oke, kita masukkan 72. Kemudian DF-nya berapa nih? Kita langsung bisa masukkan nih angka yang kita cari di tabel T dengan DF 15. Nih kita langsung masukkan berapa? 131. 2,131. Oke ya, zip. Nah, kemudian dikali S-nya berapa? Simpangannya 10, Ibu. 10. Akar N-nya berapa? 16. 16, akar 16 ya. Nah, kemudian kita turunkan lagi 72 plus kemudian kita turunin dulu ya, satu persatu kita kerjakan. Nah, 10 dibagi akar 16. Berarti kan 10 per akar 16 berapa? 4, Bu. 4. Berarti 10 bagi 4 berapa? 2,5. 2,5, betul ini ya. Kemudian nah ini kita tinggal turunkan lagi 72 plus minus ini dikali ini 2,131 dikali 2,5 berapa? Boleh dibantu hitung? 5,3275, Ibu. 5,32 75. 75. Oke, aja terima kasih. Nah, artinya gimana rentangnya? Berarti rentangnya berapa? Rentang berarti 72 dikurang
5,3275 berapa? 66,6725, Bu. 66,67, kemudian rentang atasnya berapa? 72 ditambah 5,3275. 77,3275. Koma 3275. 3275, Ibu. 3275. Gini ya? Yap. Oke, nah ini jadi rentangnya itu bisa diinterpretasikannya gimana? Berarti interval, gimana presentasinya tadi interpretasinya? Rata-rata populasi diperkirakan berada antara 66,67 sampai dengan 77,3275 gitu ya. Nah, ini kita bisa interpretasikan seperti itu. Jadi intervalnya lebih melebar gitu kan dibanding sampel besar. Karena apa? Karena ini sampelnya kecil dan terbatas. Jadi dia lebih melebar, lebih jauh kan jaraknya dibanding ini. Kalau ini kan 48,04 sampai dengan 51,96, sedangkan yang di sini kan makin melebar ya, bedanya agak jauh gitu. Jadi kalau bisa dikatakan dari yang sampel besar sampel kecil perbedaannya yaitu kalau Z dipakai untuk apa? Sampelnya lebih besar atau lebih kecil kalau Z? Dipakai untuk sampel besar kecil. Z Sampel besar ya. besar ya. Besar. Jadi kalau misalkan besar itu pakainya sampel Z. Oke, kemudian kalau sampel kecil berarti pakai apa? Di T ya. Jadi bedanya di sini aja. Ya, kemudian ada DF-nya. Kalau DF-nya nanti ada nih tabel ya, tabel. Jadi dilihat DF-nya 15. Nah, ini didapatlah 2,131 dari tabel DF tersebut. Ya, nanti saya coba cek kalau memang ada nanti saya kirim ke Ibnu ya untuk tabelnya. Nah, jadi bisa dikatakan gini kesimpulannya ya. Jadi sampel besar ya, kalau dari teori CLT itu pasti langsung normal gitu kan ya. Kemudian standar errornya itu pasti lebih kecil dan intervalnya relatif sempit atau sedikit gitu. Kalau untuk sampel besar, makanya sampel besar itu disarankan ya sampelnya banyak gitu. Semakin banyak semakin bagus gitu ya. Tapi kalau untuk sampel kecil, nah bila pakainya T bila simpangan bakunya tidak diketahui. Kemudian asumsi normalitasnya itu harus diuji dulu gitu kan, normal atau enggak. Karena rata-rata semakin kecil sampel itu tingkat normalnya itu semakin kecil gitu ya. Jadi harus dicek dulu normalitasnya gitu ya. Kemudian intervalnya cenderung lebih melebar atau lebih besar gitu ya dibanding sampel besar seperti itu. Oke, kita lanjut di sini untuk interval untuk proporsi populasi ya, proporsi populasi. Kalau tadi pusat intervalnya itu adalah X bar gitu ya. Nah, sekarang kita pusat intervalnya itu adalah P ya, ini populasi. Jadi kita langsung dari proporsi populasi ya. Nah, kalau misalkan kita meneliti, contohnya gini, ada 120 responden gitu ya. Kemudian yang menyatakan puas itu ada 78. Berarti kan proporsi sampelnya itu tinggal 78 gitu ya dibagi 78 dibagi 120 responden. Berapa nih? 78 dibagi 120. 120
0,65, Bu. 0,65 65. ya. Terima kasih Yazid. Jadi proporsi sampelnya itu adalah 0,65. Kita pusatkan nih intervalnya itu adalah 0,65 atau 65%. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus ya. Kita masukkan ke rumus. Ini rumusnya ya di sebelah sini. Ya. P gitu kan ditambah plus minus ZA bagi 2 akar pH ada dalam kurung 1 dikurang pH dibagi N atau sampel ya. Nah, pH ini itu ya dikatakan ini adalah proporsi sampel. Kemudian ini 1 dikurang pH ini adalah proporsi komplement dan N ini adalah ukuran sampel. Ya. Nah, umumnya biasanya itu digunakan ini nih, pendekatan normalnya ya. N P lebih besar sama dengan 5 gitu ya. Dan pendekatan yang kedua N dalam kurung 1 dikurang proporsi sampel lebih besar daripada 5 gitu ya. Tetapi memang beberapa buku itu memakai batas lebih konversif, konservatif, misalnya minimum 10 sukses dan 10 gagal misalkan seperti itu ya. Ada beberapa yang menjelaskan seperti itu. Nah, di sini dari yang kita tadi hitung 65%, kan kita tadi udah dibilang tuh confidence-nya kita kita masukkan contohnya sama ya seperti yang di atas, confidence levelnya kita gunakan yang 95%. Berapa yang 95% tadi? Ini ya. 1,96. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nih ke rumusnya ya yang di samping. Kita gunakan di sini yang tadi kita hitung 0,65 plus minus confidence levelnya 1,96, kemudian akar P-nya 0,65, 1 dikurang, berarti 1 dikurang 0,65 berapa? 0,35, Bu. 0,35. Oke, 0,35 dibagi N-nya berapa? 120, Ibu. 120 ya. Oke, kita turunin lagi angkanya 0,65 plus minus. Kita turunin dulu, kita selesaikan satu persatu gitu ya. Akar. Nah, boleh dibantu hitung 0,65 dikali 0,35 dibagi 120. Boleh dibantu hitung jadi berapa? Hasilnya 0,0018, Bu. 0,00 189. Iya. Oke. Nah, sekarang kita turunkan lagi ya perhitungannya. Sekarang boleh bantu 1,96. Nah, akarnya berapa nih? Akar dari 0,00189. Hasilnya 0,043, Bu. Yang akar dari 0,04 gini. 43. Oke. Iya. Nah, baru kita turunkan lagi. Nah, ini baru 0,043 dikali 1,96. Berapa? Hasilnya 0,084, Bu. 0,084. 084. Oke. Nah, berarti rentangnya gimana cara ngitungnya rentangnya tadi? 0,65
dikurang 0,084 berapa? Hasilnya 0,566 Bu. 0,566. Kemudian yang satunya 0,65 ditambah 0,084 berapa? Hasilnya 0,734. 0,734. 734. Oke. Berarti interpretasinya apa tadi? Interpretasinya adalah dengan tingkat kepercayaan 95% gitu ya. Tingkat kepercayaan 95%, proporsi sampel yang puas diperkirakan berada antara 0,56 kan dikali 100 berapa? 56,6 ya. 6% sampai dengan 73,4%. Jadi rentangnya adalah berada antara 56,6% sampai dengan 73,4%. Nah, ini kalau menggunakan proporsi populasi cara menghitungnya ya. Jadi kita cek dulu kalau hanya diketahui 120 responden kemudian 78 menyatakan puas, kan kita nggak tahu tuh berapa sih rentangnya gitu ya. Nah, intervalnya baru kita gunakan rumus rumus yang ini. Penggunaan rumus, tapi kita hitung dulu dari 178 dibagi 120 sehingga dapat P-nya rata-rata sampelnya gitu ya, rata-rata. Nah, seperti ini cara penghitungannya. Jadi interpretasinya adalah dengan tingkat kepercayaan atau confidence level 95% gitu ya. Nah, proporsi populasi yang puas yang puas diperkirakan berada antara 56,6% sampai dengan 73,4%. Seperti itu interpretasi. Jadi setiap hitungan pasti ada interpretasinya gitu ya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya? Masih jelas ya sampai sini ya? Nanti PPT-nya saya kirim ke Ibnu ya. Oke, kemudian di sini kita masuk ke slide berikutnya. Bagaimana confidence level, margin of error, dan ukuran sampel itu bisa dikatakan saling terkait. Ya. Nah, yang seperti yang tadi ya, yang saya sebutkan, di mana kalau misalkan distribusi sampling besar itu, gitu ya, itu pastinya tingkat normalnya itu ya sudah dikatakan normal, apalagi kalau kita berbicara menggunakan teori CLT yang kemarin gitu kan, pasti kalau dia besar ya udah dianggapnya itu normal, jadi tidak perlu dicek lagi normalitasnya gitu ya, karena sudah dianggap normal dengan sampelnya besar. Tapi kalau misalkan dia sampelnya sedikit gitu ya, nah itu wajib melihat uji normalitasnya, apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, kalau misalkan datanya nggak normal, kira-kira menurut teman-teman boleh nggak sih dilanjutkan penelitiannya kalau datanya nggak normal? Boleh nggak dilanjutkan data penelitiannya? Nanti mungkin pas belajar di Medlit ya, nanti dijelaskan bahwa data itu ya wajib normal gitu ya. Kalau misalkan nggak normal berarti apa yang harus dilakukan? Menambah data sampelnya gitu misalkan. Kemudian menambah misalkan kalau keuangan menambah data keuangan perusahaannya gitu kan. Misalkan sektor apa gitu ya. Nah itu ditambah gitu datanya sehingga dicek lagi normal, oke, baru boleh lanjut. Kalau misalkan dia nggak normal, berarti dia tidak boleh dilanjutkan, gitu ya.
Oke, kemudian kita di sini masuk ke slide berikutnya, menentukan ukuran sampel untuk rata-rata gitu ya. Jadi berapa sih sebenarnya sampel yang dibutuhkan untuk yang baik gitu ya, untuk penelitian. Nah, biasanya kita cek dulu gitu ya, menggunakan rumus ukuran sampel, yaitu N sama dengan dalam kurung ZA nilai kritis gitu ya, dibagi 2 simpangan baku populasi atau taksiran awal, dibagi E itu adalah margin error maksimum pangkat 2 ya. Ini di atas ya harusnya ya, pangkat 2. Di sini ada contoh juga, misalkan target confidence levelnya itu 95%, berarti kan di sini 1,96 ya. Kemudian ada simpangan bakunya, sigmanya itu 12. Kemudian margin of error-nya itu ada E-nya 3 gitu ya. Ini kita masukkan dulu ke rumusnya. Nah, di sini N rumusnya ya sama dengan dalam kurung ZA Oke, di sini kita lihat ini ya, tingkat ZA ini ya, tingkat kepercayaan itu 1,96 dikali, kemudian berapa? 12 ya ini ya, 12 dalam kurung dibagi E-nya berapa? 3. 3. Ya, oke, bisa. Terus di sini pangkat 2 ya. Sorry, ini saya kurang, harusnya sampai bawah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita turunkan. Ini kita selesaikan dulu ya. Berapa nih? 1 bisa langsung diselesaikan semuanya. Jadi berapa nih angkanya? Sebelum pangkat 2, 1,96 boleh bantu hitung dikali 12. Nah, kemudian dibagi 3 berapa? Hasilnya 7,84, Bu. 7,84. 84. Berarti kan pangkat 2 ya. Jadi berapa kalau pangkat 2 jadi N-nya? Jadi totalnya itu 61,4656, Bu. 61,4656 4656. gitu ya. Nah, ini kita Iya. boleh bulatkan ya. 61,40 ke atas ya, karena di atas 5 ya. Jadi ini Iya. boleh 2 digit di belakang koma kita bulatkan. Nah, kalau misalkan sampel itu kan harus dalam bulat gitu ya, angka bulat gitu ya. Jadi di catatan hasil sampel yang pecahan itu selalu dibulatkan ke atas. Berarti kalau pembulatan lagi di atas jadi berapa nih? Jadi 62 ya Bu, 62. iya betul 62 ya. Jadi sampelnya ini catatan penting nih ya. Jadi ini harus diingat kalau misalkan kalian dapat nilainya 60,1 berarti jadi 61 gitu ya. Jadi dibulatkan itu selalu ke atas karena dia berupa angka bukan koma gitu. Kalau untuk menentukan sampel. Jadi kan kamu nanti berapa tuh nilai apa namanya simpangan baku populasi atau taksiran awal. Misalkan oh ini ternyata jumlahnya 100 atau 300 ya, nanti dihitung gitu. Jadi sampel berapa sih yang kalian gunakan gitu ya. Jadi harus bulat gitu, tidak boleh ada koma-koma kalau untuk menentukan sampel dari rata-rata untuk untuk kita mau meneliti gitu ya. Ini caranya seperti ini. Ini yang perlu digarisbawahi sih, karena harus dibulatkannya ke atas. Jadi kalau dari diketahuinya itu simpangan baku populasinya 12 atau taksirannya 12, kemudian margin of error-nya 3 minimal untuk
sampelnya itu bisa digunakan 62. Gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke slide berikutnya, menentukan ukuran sampel untuk proporsi. Jika P belum diketahui, itu kita bisa menggunakan P sama dengan 0,50 agar ukuran sampelnya itu bersifat konservatif ya. Biasanya ini tuh digunakan kalau kita meneliti menggunakan survei opini publik gitu kan, menggunakan survei kepuasan pelanggan, kemudian riset untuk pemasaran atau penelitian sosial. Nah, ini biasanya kan kita nggak tahu tuh P-nya berapa, jadi kita bisa asumsikan menggunakan 0,50. Karena kenapa? Kadang kita nggak tahu tuh informasi di awal gitu kan tentang populasinya berapa sih. Karena kan kayak pengunjung nih, misalkan pengunjung mall, kan kita nggak tahu tuh berapa tuh setiap harinya kan pasti berbeda-beda gitu. Nah, kita bisa gunakan P sama dengan 0,50 yang bersifat kita nggak tahu nih pada saat survei itu ternyata uh, tidak bisa tidak bisa dipastikan gitu kan berapa populasinya. Jadi kita gunakan P sama dengan 0,50. Kenapa 0,50? Karena logikanya gitu ya, itu kan P dalam kurung 1 dikurang P. Nah, maksimum P itu adalah 0,50. Nilai maksimumnya kan 0,25 gitu. Sehingga ukuran sampelnya itu terbesar gitu dan sifatnya pasti aman gitu. Artinya kita bukannya oh ini sampelnya nggak bagus nih, nggak kayak gitu. Jadi dengan dengan aturan P sama dengan 0,50, nah ini bisa paling aman kita gunakan gitu ya untuk memilih kalau misalkan kita meneliti tidak tahu populasinya berapa begitu. Nah, ini rumusnya ya, N sama dengan Z pangkat 2P di dalam kurung 1 dikurang P dibagi E standar error pangkat 2 gitu ya. Nah, jika yang tadi ya dengan syarat kalau misalnya kita P-nya nggak tahu ya kita gunakan 0,50. Oke, ini ada contohnya. Ini ada contohnya. Target confidence level itu 95% atau 1,96. Kemudian E-nya itu ada 0,05 standar errornya. Kemudian P-nya itu belum diketahui ya. Jadi kita pakai berapa yang tidak diketahui 0,05 ya. 0,50. Oke, kemudian kita masukkan ke rumusnya ya. N sama dengan kita tulis ulang Z pangkat 2P dalam kurung 1 dikurang P dibagi E kuadrat. Oke. Kita masukkan angkanya. Berapa confidence levelnya? 1,96 Ibu. 1,96. Betul. Ini ya yang 95%. Pangkat 2. Kemudian dikali P-nya berapa? Karena kita tidak tahu menggunakan 0,50 ya. 0,5. Kemudian 1 dikurang 0,5. Sama ya, 0,5 ya. 1 dikurang 0,5 berapa? 0,5. 0,5. Sama ya, 0,5. Berarti ini kita 0,5. Terus dibagi E-nya berapa? 0,05. 0,05 Ibu. 0,05 pangkat 2 ya di situ ya. Oke. Oke.
Kemudian kita lanjut ke bawah, kita selesaikan satu persatu, di mana boleh bantu hitung 1,96 pangkat 2 ya, dikali ini dulu deh, 1,96 pangkat 2 dulu kita selesaikan. Berapa? 1,96 pangkat 2. 3,8416, Bu. Oke. 3,8416. 16. Oke, kemudian kita kalikan ini, yang ini kita hitung 0,05 dikali 0,05. Sorry, 0,5 dikali 0,5 berapa? 0,25 Ibu. 0,25. Oke, kemudian kita bagi 0,05 pangkat 2 sekarang berapa? 0,0025. 0025. Oke, kita turunkan lagi ya, kita selesaikan satu persatu. Sekarang bantu hitung 3,8416 dikali 0,25. Hasilnya Hasilnya 0,9604 Ibu. 0,9604. Oke, dan Yazid terima kasih. Kita bagi 0,0025. Jadi berapa? N-nya 384,16. 384,16. Ya. Ingat, di ketentuannya apa? Dibulatkan ke atas menjadi berapa N-nya? 385. 385. Ya, jadi sampelnya itu bisa digunakan sebanyak 385. Gitu ya. Nah, ini adalah cara mengukur atau menentukan ukuran sampel untuk proporsi. Ini adalah untuk min-nya ya. Nah, ini ternyata ada latihan nih ya. Boleh mungkin dicoba dihitung dulu nomor 1, ini double ya. Nomor 1 dari konsumen, dari 100 konsumen, rata-rata pengeluarannya 350.000 dan S-nya 40.000. Bentuklah confidence levelnya itu dengan 95% untuk min-nya. Itu gimana cara menentuk rata-rata pengeluaran yang nomor 1 ya. Di sini rata-rata pengeluaran dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian yang nomor 2 itu ada dari 200 responden, 130 itu menyatakan puas gitu ya terhadap layanan misalnya. Nah, diminta untuk proporsi konsumen yang puas itu berapa dengan tingkat kepercayaan, interval kepercayaannya 95%. Dan yang ketiga, contohnya di situ apa tuh nomor 3 itu diketahuinya proporsi E-nya atau standar margin error-nya ya, margin of error-nya itu 4%, kemudian confidence level, tingkat kepercayaannya 95%, nah kemudian P-nya belum diketahui gitu ya. Nah, boleh dicek berapa sampelnya. Ya, boleh dicoba nanti kalau misalkan sudah boleh kita hitung bareng untuk latihan 1, 2, 3. Ya, nomor 1 itu pakai rumus yang mana? Nomor 1. Ya, interval ya, rentangnya. Mencari rentang. Kemudian yang nomor 2 itu interval juga interval rentangnya juga ya. Ini yang pakainya P. Terus yang nomor 3 itu menentukan sampel. Ya, boleh silakan dikerjakan teman-teman. Nanti kalau yang sudah boleh dijelaskan nomor 1, 2, dan 3.
Ini saya kirim dulu ya PPT-nya ya, biar bisa dilihat. Ibu maaf, kirim PPT-nya boleh sama yang coret-coretannya nggak, Bu? Yang coret-coretannya, Iya, ini berarti harus di-save dulu bentar. Oke, oke. Makasih, Ibu. sama-sama bentar. Ini saya save. Oke. Bentar ya, saya bagikan dulu. Nah, bentar. Boleh dicek ya, Ibnu ya, di-share ke grupnya. Oke, Ibu. Makasih, Ibu. Sama-sama. Di grupnya ya. Boleh coba dulu hitung. Ibu, saya boleh nyoba nomor 1, Bu? Boleh Yusuf. Oke, yuk. Yusuf. Kan di soal itu diketahui X-bar-nya itu Mm-mm. 350.000. Oke. Terus kalau di rumus itu kan dia X-bar plus minus Z dikali S per akar N. Oke, Terus Z-nya satu. itu, Mm-mm. karena 95%, makanya 1,96. Yang Habis itu, pertama berarti ini rumusnya boleh ditulis di sini berapa dulu nomor 1. Nih ya, saya tulis ya jawab. nah itu Nih, X-bar, X-bar X bar, oke. plus minus Heeh. Z kali S per akar N. Terus akar per akar, Akar per akar N. oke. Kemudian Terus nilai X-bar itu mm, 350.000 50.000, oke. plus minus Plus minus 1,96 1,96 dikali dikali 40.000 per empat akar ribu 100 per per akar 100. akar 100. 100. Oke, Yusuf. Lanjut ke bawahnya. 350.000 plus minus Oke, plus minus 1,96 kali 96 dikali 4.000. 4.000. Oke. Kemudian Terus 350.000 plus mm, minus mm, 7.840. 7.840. Berarti intervalnya Intervalnya berada di antara 342.160 342.160 dan sampai mm, sampai 357.840. mm, oke. Sip. Ya, jadi rentang intervalnya 342.160 sampai dengan 357.840. Oke, Yusuf. Ya, sudah sesuai ya teman-teman ini ya. Saya tulis namanya Yusuf. Oke, nomor 2. Ada yang mau menjawab nomor 2? Responden 200 responden, 130 puas.
Ibu, saya boleh Ibu. Boleh. Eh, Mungkin buat yang nomor 2 itu kan penjelasannya kan terdapat eh, sebentar Bu. Mm-mm. Mm-mm. Eh 200 responden Bu ya, sama 130 yang puas. Ya, Terus nomor 2. bentuklah Mm-mm. eh 90% itu dari proporsi. Iya. Nah, terus kan udah diketahui semuanya itu Bu ya. Mm-mm. Jadi yang pertama itu kita menghitung proporsi dari sampelnya terlebih dahulu Ibu. Oke, berarti P ya. Ya, Bentar. itu 130 dibagi sama 200. Oke, saya hapus dulu bentar. Ini biar terlihat. Nomor 2 ya, jawaban nomor 2. Berarti P Sama dengan dibagi 130 dibagi 200. 130 dibagi 200. Ya, Berapa? hasilnya 0,65. 0,65. Oke, kemudian Ya. Lalu kalau saya itu kedua itu menghitung proporsi. proporsinya. Oke, langsung boleh Ya, di koma jadi 65. 1 dikurang 0,65 hasilnya 0,35. Ini Jadi ya ki dia. rumusnya ya, masukin rumusnya dulu boleh ya, Yazid ya. Ini Oke, boleh Bu. 0,5, kemudian ini kan plus minus, ini standar confidence levelnya berapa? 96 ya Bu. 1,96, kemudian ini ya, betul ya, Oh iya, 0,65. Tadi berapa yang kamu sebut itu? 35. 0,35. Oke. Dibagi berapa? Dibagi respondennya berapa? 200. 200. Oke. Kemudian kita turunin lagi ya Ya, perhitungannya. 0,65 plus minus. Ini kita turunin dulu 1,96. 1,96. Ini berapa? Itu 0, hasilnya 0,2275 Bu. sudah dibagi 200. Oh, 0,65 kali 0,35 dibagi 200 langsung aja boleh. langsung. Itu hasilnya 0,00111375. 0, Atau bisa dikecilin 0,0337 Bu. oke. Ini masih akar ya, tapi ya. Oh iya, iya masih akar ya. Masih akar, berarti akar berapa tadi? 0,0111375. 0,001. Satu lagi Bu, Mm-mm, 375. 375. Oke. Iya, Kemudian kita turunin lagi ya. 0,65 plus minus 1,96. Akar dari itu berapa? Dari 0,0337. 0,0337. 337. Oke. Kemudian berarti 0,65 plus minus 1,96 dikali 0,0337 berapa? 0,0661. 0,0661. Oke. Iya. 66 aja ya, nggak apa-apa ya, biar Iya, sama. nggak apa-apa Ibu. Oke. Berarti berapa intervalnya ya, Zid? Sebentar Bu, saya hitung lagi bentar. Boleh. Kalau yang plusnya itu berarti 0,65 Yang di plusnya eh 0, ya yang plusnya itu berarti 0,65 ditambah 0,066 hasilnya 0,716. 716. Oke. Yang minusnya Yang minusnya yaitu 0,584. 580. Ini ya jadinya intervalnya berarti eh, berapa persen proporsi konsumen yang puas? Intervalnya antara 0, 584 sampai mm-mm. 0,716. Kalau dipersenkan berapa? Ya, Zid. Di persentase jadi 5,84%. 40%. Gini, Iya. 58% Oh sampai iya, dengan 71,6%.
71,6%. Itu ya Yap. teman-teman ya. Jadi Iya, Ibu. ya betul. Terima kasih ya Zid. Nah ini ya teman-teman ya, untuk nomor 2 berarti proporsinya intervalnya itu antara 58,4% sampai dengan 71,6% ya intervalnya. Oke, yang terakhir nomor 3, siapa yang mau jawab? Saya, Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? saya mau jawab. Dwi, Rafila, boleh? Arkaila. Boleh. Yang nomor 3 ya. Dofan gak apa-apa kalau saya yang jawab. Nggak apa-apa, ambil aja. Gak apa-apa, ambil aja ya Dafan ya. Oke. Oke. Terima kasih Dofan. Oke, gimana Dwi? Ibu maaf jangan dipanggil Dwi, Bu. Oh, dipanggilnya apa? Kaila aja, Bu. Oh, Kaila. Oke, Kaila. Ini yang nomor 3 itu pakai rumus ukuran sampel, Bu. Yang Betul. yang Z P 1 dikurang P per E pangkat 2. Nah, Oke. terus Z itu kan 95%, jadi 1,96 pangkat 2. Ini bentar, saya sambil nulis. Ini berarti yang mana nih? Yang nomor 3, Bu. Ya, nomor 3. Boleh disebutin N sama dengan? N sama dengan buka kurung Z pangkat 2 Z pangkat 2, oke. P buka kurung buka kurung 1 dikurang P oke, per per E pangkat 2. E pangkat 2, oke. Terus tutup kurung. Kurung ya. Oke, kemudian pangkat 2 ya? Iya, Ibu. Oke, terus N-nya? Lalu N sama dengan buka kurung Ya, 1,96 1,96 pangkat 2 dikali ya. karena P-nya kan belum diketahui ya, Bu. Jadi ngambil yang paling maksimum. Nah, maksimumnya itu 0,5 dapat dari 1 dikurang 0,5. Oke, berarti di sini P-nya 0,5 ya. Ya, terus dikali lagi sama 0,5. 0,5. Oke, Nah, kemudian terus per buka kurung 0,04 pangkat 2. 0,04 pangkat 2. Oke, kemudian lanjut. N sama dengan 3,8416. 3,84 3,814 apa? 3,8416. Oh, 416, oke. Ya. 416 dikali 0,25. 0,25. Ya. Oke, Dibagi 0,0016. N sama dengan 0,9604 9604, oke. dibagi 0,0016 ya, hasilnya sama dengan 600,25 lalu dibulatkan jadi 601. Oke. Ya. Ayolah. Oke ya. Jadi dibulatkan N-nya atau sampelnya jadi 601 ya teman-teman ya. Betul ya, ini jadi sudah sesuai semua ya jawabannya. Yang pertama intervalnya di rentang antara 342,160 sampai dengan 357, bukan koma ya, 357.000 ya. 357.840. Kemudian untuk yang jawaban kedua, rentang intervalnya itu
58,4% sampai dengan 71,6%. Dan jawaban ketiga adalah ukurannya sampelnya itu ada di 601 ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sudah sesuai jawabannya semua. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanya dari teman-teman semuanya. Itu tadi sudah saya kirim ya PPT-nya, nanti boleh dipelajari. Kalau misalkan memang ini bisa dihapus juga ya itu ya coretan-coretannya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanya teman-teman? Dari tentang estimasi titik, kemudian estimasi interval, kemudian ada confidence level atau tingkat kepercayaan. Nah, ini ada 3 ya, ada 90, 95, 99, tapi lebih sering digunakan itu adalah 95%. Jadi Z-nya itu simpangan confidence levelnya itu 1,96 gitu. Jadi sampel semakin besar itu kemungkinan normalnya itu semakin tinggi gitu ya dibanding sampel yang kecil gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ini cuma make sure Boleh aja ya, sih, Bu, paling, Bu. ya. Saya mau make sure aja paling dari confidence level umum itu berarti cuma hanya 3 aja, Ibu. Berarti dari 90%, 95 sama 99%, Bu ya. Betul, kalau untuk confidence level itu antara ketiga tersebut. Uh, Sepanjang buku yang saya baca ya, mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada buku gitu ya, referensi yang memang di luar dari 3 ini, yang penting ada referensinya jelas, itu nggak apa-apa. Tapi sepanjang yang saya baca, itu ada 3 yang level umum yang digunakan. Begitu ya, Zid. Oke, siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada buku referensi gini, uh, acuannya itu harus jelas dalam akademik itu kalau misalnya kita menggunakan referensi itu harus jelas referensinya dari mana. Nah, kalau misalnya beberapa yang saya baca itu ada level umumnya memang menggunakan ketiga ini dan lebih seringnya itu menggunakan 95% yang 1,96 lebih sering menggunakan itu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman baca ternyata ada, oh ada loh Bu yang 100% atau yang lainnya ya silahkan selama memang referensinya jelas. Begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sudah cukup jelas semuanya. Kalau memang sudah, di sini kesimpulannya ya, ringkasan dari hari ini materinya, itu estimasi titik itu memberikan satu angka gitu ya, jadi angka pasti satu aja. Tetapi kalau untuk estimasi interval itu ada rentangnya, jadi dari angka berapa sampai dengan angka berapa. Yang kedua, untuk min atau rata-rata pemilihan Z atau T ya yang tadi tergantung pada informasi tentang sigma atau ukuran sampelnya. Jadi kalau misalnya sampelnya besar dia pakainya Z, kalau sampelnya kecil dia pakainya T gitu ya. Yang ketiga, untuk proporsi selalu dicek dulu apakah jumlah sukses atau gagal itu cukup sebelum menggunakan pendekatan normal ya. Dan yang keempat, presisi, confidence level dan ukuran sampel itu pasti saling terkait. Jadi semakin tinggi tingkat presisi dan keyakinan yang diinginkan, biasanya semakin besar sampel yang dibutuhkan. Jadi dari sini kita bisa ngelihat ya gimana taksiran, kemudian confidence internal interval yang bisa digunakan, kemudian margin of error, kemudian ukuran sampel gitu ya. Nah, itu menjadi penting dalam menentukan berapa sih sampel yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Seperti itu. Ya. Untuk ada lagi yang lain? Kalau tidak kita akhiri ya, Ibnu ya, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, itu di minggu depan. Nanti untuk jamnya, kalian hari Kamis itu ada jadwal nggak ya, hari Kamis? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Sampai jam berapa ya? Full ya? Kalau nggak salah itu kita dari jam 8 sama dari jam sampai jam 1. Dari jam 1, Bu. Jadi kayak 2 matkul gitu, Bu.
Oh, 2 Jam matkul 8 dari tapi jam 10, iya terpisah. terpisah. Mm-mm. Oke. Karena minggu depan tuh kan saya udah mulai ngajar di tempat lain, jadi waktunya tuh jam 1 tuh sebenarnya bentrok gitu. Kalau Jumat kalian kosongnya jam berapa ya? Pagi sih paling Bu. Oh, pagi ya. Kalau jam 11 Jam 11 kayaknya mepet sama sholat Jumat itu ya. lagi Bu. Iya, Kalau berarti Kamis ada rentang waktu ini ya, yang kan pagi sama siang aja kan kuliahnya kan? iya. Oke. Nanti coba deh saya cek dulu jadwalnya. Nanti saya koordinasi sama Ibnu ya, gitu ya, biar bisa. Ya saya usahain sih Jumatnya jam. Kalian terakhir ya di mata kuliah ini ya hari ini. Iya Ibu, terakhir hari ini. Biasanya kalau kuliah itu ada nggak yang jam 2 sampai jam 3 sampai sore gitu, nggak ada? Tahu Oh, ada ada. Bu. Ada Bu. Kebetulan ada juga matkul yang sampai jam 5 sore Bu. Oh gitu. Berarti hari Jumat bisa dong kalau misalkan kita mulainya dari jam 3 gitu, bisa ya? Bisa Bu. Tapi maaf Bu, sebelumnya bentrok sama MKU saya Bu kalau hari Jumat Oh, di jam. kamu ya, MKU ya. Oke, oke. Oke, berarti kalau Kamis kalian ada pagi sama siang gitu ya. Siang itu sampai jam berapa? Sampai jam 2 mungkin kalau siang. Sampai jam Kayaknya 3 ya. sampai jam 3 Kalau ya. iya. Oke, oke. Nanti mungkin saya coba nanti koordinasi ya ke Ibnu ya, jadwal biar perkuliahannya nggak bentrok sama dengan jadwal ngajar saya di tempat yang lain. Jadi nanti saya koordinasi sama Ibnu ya untuk jadwal minggu depan ya, gitu. Minggu Baik depan Ibu. kita akan bahas mengenai konsep dasar hipotesis. Jadi nanti kita akan membahas mengenai hipotesis nol, hipotesis alternatif, kemudian ada jenis error 1, error 2, dan memutuskan penggunaan uji 1 atau 2 sisinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sebelum diakhiri boleh dinyalakan kameranya untuk kita dokumentasi. Boleh dinyalakan kameranya. Saya matikan share screen-nya. Oke. Oke. Ya, ada 3 slide ya. Di posisinya dipertahankan karena saya nggak tahu di posisi slide keberapa. Oke, yang pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya sebentar. Saya nanti kirim ke Ibnu dan Prof. Herman. Oke. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Ibnu dan yang lainnya ya. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Kasih Bu. Saya Bu. Oke, izin ya Pak. Guys, jangan lupa absen guys.